Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu karya Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Pada kesempatan kali ini Bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan membahas bab tentang akidah yang benar dalam tauhid asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita singgung ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa tauhid itu dibagi tiga ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Agar kita bisa menyadari bahwa pada ketiga tauhid ini semua harus benar. Maka para ulama menjelaskan tentang ketiga macam tauhid yang disebutkan itu tadi. Nah, maka pada kesempatan kali ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita akan membahas tentang akidah yang benar dalam masalah tauhid asma wa sifat. Asma itu artinya nama-nama Allah Ta'ala, sifat itu artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid uluhiyah kita sudah bahas bahwa setiap orang, bahkan orang kafir sekalipun, mengakui tauhid uluhiyah, bahwa hanya Allah lah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Tapi dalam tauhid uluhiyah banyak orang tidak sadar sebenarnya dia menyimpang dalam tauhid uluhiyah. Kita sudah bahas itu. Nah, termasuk yang perlu juga kita perhatikan Bapak Ibu dalam masalah tauhid asma wa sifat. Jadi jangan sampai kita dalam tauhid uluhiyah benar, tauhid uluhiyah kita berusaha benar, tapi kemudian menyimpang, melakukan ilhad, penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Bagaimanakah akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan tauhid asma wa sifat ini? Nah, dalam kitab ini bisa Bapak Ibu buka ya, di halaman berapa tadi? Halaman 17. Halaman 17. Jadi akidah yang benar atau keyakinan yang benar dalam meyakini tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah, dan di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu terkait asma wa sifat adalah apa? Annahu yusbituna lillahi ta'ala ma asbatahu li nafsihi. Bahwa mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah Ta'ala apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah ini, jadi Allah menetapkan untuk dirinya apa tentang nama dan sifat, maka kita tetapkan itu. Wa ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna was sifatil ula, terkait dengan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. La yatajawazuna al-Qur'an wal hadis as-sabita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di mereka para ulama Ahlussunnah itu ya, tidak melampaui Al-Quran dan hadis yang telah tetap datangnya dari Rasulullah SAW. Artinya ketika bicara nama-nama Allah Ta'ala, bicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, kembalinya hanya kepada Quran dan Sunnah. Tidak pernah melebihi, tidak pakai akal, tidak pakai perasaan, tetapi pakai Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan yang diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yusbituna al-fadhu dzalika, menetapkan lafaz-lafaz terkait dengan nama dan sifat Allah Ta'ala, wa ya'lamuna maknaha fi lisanil Arab, dan mereka mengetahui maknanya dalam bahasa Arab. Allati nazala bihil Qur'an, yang Al-Qur'an turun dengan bahasa tersebut. Nah, ini persediaan azan ya Allah wa iyyakum. Nanti akan ada beberapa contoh. Lalu setelah itu, setelah menetapkan, oh Allah bilang Allah itu misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk. Ya udah, kita terima itu bahwa Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang ada dalam lafaz surah Al-Baqarah ayat 255, bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Tidak usah ditafsirkan macam-macam. Itu. Dan maknanya mereka tahu berdasarkan penjelasan bahasa Arab yang itu merupakan bahasa Al-Quran. Wa yufawwiduna al-kayfiyata lillahi ta'ala, dan mereka menyerahkan tentang atau memasrahkan tentang kaifiyah. Kaifiyah itu rincian tentang sifat-sifat Allah Ta'ala kepada Allah. Mereka tidak pernah berpikir misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam surah Al-Fajr dikatakan wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu datang, para malaikat berbaris-baris. Kalau nanti pada hari kiamat Allah akan datang. Bapak Ibu paham kata datang? Paham itu? Paham? Apa maksud datang? Nah, udah. Kita terima itu, kita tetapkan itu bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan datang untuk memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hamba-Nya, dan tentu yang terkait dengan kesudahan nasib hamba-hambanya. Allah datang untuk memutuskan itu semua. Udah selesai. Kita tetapkan itu, kita imani bahwa Allah telah datang. Jangan berpikir bagaimana datangnya Allah Ta'ala, loncat apa, terjun apa gimana. Itu nggak boleh berpikir kayak gitu. Pokoknya datang selesai. Kita paham kata datang, udah kita tetapkan kata itu. Nah, karena kalau kita melakukan takyif kaifiyah bagaimana, nah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Nah, dulu Imam Malik bin Anas rahimahullah, ketika beliau bermajlis, ada seorang jamaah bertanya kepadanya, kaifa al-istiwa, katanya. Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Nah, udah ada pertanyaan bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Lah kok Allah istiwa, Allah kok bersemayam, gimana? Imam Malik langsung tertunduk berkeringat beliau. Karena malu kepada Allah Ta'ala, disebabkan muncul pertanyaan dari salah seorang jamaah tentang bagaimana Allah istiwa. Menurut Imam Malik, keluar keringat, lalu mengatakan al-istiwa maklum, istiwa bersemayam itu maklum, kita sudah tahu, jelas maknanya. Wal kaifiyatu majhul, dan bagaimana cara Allah istiwa kita enggak tahu. Itu kata Imam Malik. Was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala, ini adalah pertanyaan bid'ah. Apa maksudnya? Pertanyaan yang tidak pernah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in,
yang mengikuti sahabat dengan baik. Alladzina tabauhum bi ihsanin. Enggak ada. Lah kok ada orang di zaman Imam Malik berani bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Langsung setelah itu akhrijuh, keluarkan dia fa innahu mubtadi, kata Imam Malik. Karena ini orang ahlul bidah nih. Nanya-nanya bagaimana istiwa. Diusir oleh Imam Malik. Nah, itu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Enggak usah ditanyakan kaifiyahnya. Yang jelas Allah bilang bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, udah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala qad ikhtassa biha falam yubdi 'alaiha ahadan minal bashar. Karena Allah mengkhususkan tentang kaifiyah dari sifat-sifatnya, baik sifat fi'liyah maupun sifat zatiyah, itu khusus untuk Allah. Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun dari manusia, hamba-hambanya. Tidak ada yang Allah kasih tahu. Berarti udah enggak usah kita bahas tentang bagaimana istiwa, tentang bagaimana Allah datang dan seterusnya, tentang bagaimana Allah turun, itu enggak usah ditanyakan. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi tahun yang talikuna fi hadzal babil khatir min ususil syar'iyyatin sabitah man lazimaha salima minal inhiram. Maka para ulama dari Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengimani bab yang cukup berbahaya ini karena mereka berangkat dari kaidah-kaidah syar'i yang telah kokoh gitu. Maka barang siapa yang beriltizam atau mengikuti kaidah tadi yang disebutkan di atas, tidak perlu bertanya tentang bagaimana datangnya Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana istiwanya Allah. Kita enggak melakukan takyif, maka dia akan selamat, salimah minal inhiram, selamat dari penyimpangan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Maka salah satu kaidah penting dalam memahami nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu min ghairi tamtsil wa takyif, tidak melakukan penyamaan dan tidak melakukan pertanyaan bagaimana. Tamtsil itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk dan memang tidak sama, dan tidak pula melakukan takyif. Takyif itu mempertanyakan bagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Allah punya matanya seperti apa? Allah punya wajah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Misalnya dalam surah Al-Insan, ada surah Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada wajhu rabbika, wajahnya Allah seperti apa? Enggak perlu kita. Yang jelas Allah menerangkan dirinya punya wajah, kita imani, kita tetapkan, tidak perlu menyamakan dengan makhluk dan memang tidak boleh, dan tidak boleh pula mempertanyakan bagaimana sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Kalau kita menolak, berarti sebenarnya kita telah melakukan tamtsil, disadari atau tidak. Karena ada orang menolak gitu. Kalau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya tangan. Lah, tidak mungkin Allah punya tangan. Kenapa? Karena Allah kalau punya tangan berarti sama dengan makhluk, kan gitu. Itu bahaya itu. Tapi ada nggak orang yang begitu? Ya. Ada. Yang dimaksud tangan katanya kekuasaan. Itu bahaya itu. Itu namanya apa? Tahrif. Merubah makna yad menjadi al-qudrah. Dan itu sangat berbahaya. Dari mana dia tahu bahwa yad itu adalah al-qudrah, kekuasaan? Padahal jelas Allah menegaskan tentang sifatnya bahwa bal yadahu mabsuutani. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala senantiasa terbuka. Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Lah kok kita berani-beraninya menafsirkan, mentakwil bahwa makna yad adalah al-qudrah. Allah turun, yang turun bukan Allah kata mereka. Siapa lalu apa yang turun apanya? Yang turun rahmatnya. Padahal Rasul mengatakan
Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul akhir minan lail. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika masih ada sepertiga malam terakhir. Kata mereka, Allah nggak turun. Lah terus apa dong yang dimaksud Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya? Yang turun kata mereka rahmatnya. Wah, ini kan berani sekali. Apakah ada orang yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Ada nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Apakah ada orang yang tahu tentang Allah daripada Rasulullah SAW? Ada? Tidak ada. Yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri, kemudian setelah itu Rasulnya, karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang Allah terangkan tentang dirinya dan diterangkan oleh Rasul tentang Allah, kita harus mengimaninya, menetapkannya, dan tidak menolaknya, tidak berubah-ubahnya. Nah ini, karena ini berbahaya, Bapak Ibu dan teman sekalian, azan yang Allah muliakan. Maka Rasulullah Ta'ala bisifatil waridah fil Quran wal hadis. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang muncul dalam Al-Quran dan dalam hadis. Yang pertama, awal dzalika, di sini sebutkan ada beberapa, ada 3 disebutkan. 1, isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu Rasuluhu duna ziyadatin aw nuqsanin. Ketika kita mensifati Allah Ta'ala, maka tetapkanlah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah sendiri tentang dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya tentang sifat Allah Ta'ala, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan yang Allah. Kenapa? Karena la ahada a'lamu billahi ta'ala min nafsihi. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah Ta'ala daripada Allah sendiri. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 140, Qul a'antum a'lamu amillah, dalam ayat 18. Katakanlah Muhammad, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tentu saja Allah. Kalian tidak lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, yang sekalian, dalil yang penting untuk diperhatikan. Maka dalil ini menegaskan tidak ada orang yang lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan merasa lebih tahu. Itu kurang ajar terhadap Allah. Qalilul adab, dia tidak beradab kepada Allah Ta'ala. Ini persen. Kemudian wala ahada a'lamu billahi ba'dallah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah, yang kedua Rasul. Selain Allah dan Rasul tidak tahu. Kenapa kok Rasul tahu? Karena beliau mendapatkan wahyu. Dalam surah An-Najm ayat 3, ayatnya sangat masyhur, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, Rasul tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Apa yang beliau sampaikan hanyalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Maka Allah Ta'ala itu la yusbihul makhluqan, tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Kemudian yang kedua, ketika kita mensifati Allah Ta'ala, yang kedua adalah tanzihullah Ta'ala musyabahatil makhluqati fi sifatih. Kita mensucikan Allah Ta'ala dari menserupakan Allah dengan makhluk-makhluknya dalam sifat. Walaupun mungkin sama gitu namanya. Bapak Ibu, kalau kita ditanya, kita bisa mendengar atau tidak? Kita bisa melihat atau tidak?
Misalkan mendengar, melihat. Allah juga punya sifat as-sam'u, mendengar. Allah juga punya sifat al-basar, melihat. Bahkan Allah punya sifat al-kalam, berbicara. Sama, kita juga berbicara. Sama kan? Berbicara, mendengar, melihat. Nah, tapi apakah cara Allah mendengar, cara Allah melihat, cara Allah berbicara sama dengan cara kita mendengar, melihat, berbicara? Sama atau tidak? Tidak, walaupun sama-sama, namanya sama. Maka jangan sama-samakan, jangan diserupakan. Kalau Allah bilang Allah punya tangan, nggak usah kita ngomong lah. Kalau Allah punya tangan berarti sama anak kita. Yang kita yang mau begitu itu telah melakukan tamsil atau tasbih, menyerupakan Allah dengan kita atau menyamakan Allah dengan itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam surah Asy-Syura ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Jadi tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, yang sama dengan Allah. Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi jangan sampai dengan memang dalil-dalil mereka ahlul ta'til, ahlul tahrif. Ahlul ta'til itu orang yang suka menolak dalil yang menjelaskan tentang sifat Allah. Ahlul tahrif adalah orang yang suka merubah-rubah, yang suka merubah-rubah dalil atau makna dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka juga menggunakan ayat yang sama. Kata mereka, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa apapun dengan Allah Ta'ala, kata mereka. Oleh karenanya kalau bilang Allah turun, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya jari, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kan Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Bapak Ibu, orang yang ngomong begitu, di satu sisi dia menerima ayat 11 surah Asy-Syura, tapi di sisi lain dia menolak ayat-ayat, dalil-dalil yang menyatakan Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah turun, Allah datang, Allah bersemayam. Itu ditolak oleh mereka. Ini, jadi mereka itu di satu sisi menerima dalil, tapi menolak dalil yang lain. Ini berbahaya. Bahkan ya kalau kita buka keterangan dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau mengatakan kalau ada orang berani melakukan taktil atau tahrif, itu bisa menjadi kafir kan? Kalimatnya begini, kalau Abu Hanifah bahkan kalau ada orang bilang saya nggak tahu Allah ada di mana, itu misalnya ada orang bilang saya tidak tahu Allah ada di, Bapak Ibu tahu nggak Allah ada di mana? Tahu atau tidak? Di mana Allah? Istawa di atas arsy atau Allah di atas di langit. Kalau ada orang dia mengatakan saya nggak tahu, ya saya nggak tahu Allah itu di mana, di langit atau di bumi. Ada orang berani dia ngomong begitu, fakir kafir, telah kafir dia. Kata apa ini? Nah, beliau bilang man qala la a'rifu rabbi is-sama'i am fil ardi. Barang siapa orang yang berkata saya nggak tahu Allah itu ada di langit atau ada di bumi, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah yang menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, misalnya Allah itu bersemayam di atas arsy. Jelas atau tidak? Nah, kok dia bilang saya nggak tahu Allah di mana? Ya kacau orang. Maka fakad kafar, dia telah mengingkari. Salah satunya adalah ayat ini, ya. Bapak Ibu dan sekalian, azan Allah wa iyyakum. Maka hati-hati. Ya. Jadi yang paling selamat itu sudah kita imani, kita tetapkan tanpa perlu melakukan tamsil wala tasbih
wala takyif, wala ta'wil, wala tahrif, wala ta'til. Dulu pernah kita bahas ini. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu diimani, ditetapkan tanpa ditolak, tanpa dirubah maknanya, tanpa disamakan dengan makhluk, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditakwil maknanya, dan tanpa dipertanyakan bagaimananya. Itulah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini misalnya. Nah, kemudian dalam surah Al-Ikhlas jelas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Jadi udah, kalau Allah bilang tentang dirinya, jangan pernah terpikir di kepala kita, di otak kita, oh sama dong itu kalau gitu. Itu nggak boleh. Contoh sederhana begini, Bapak Ibu dan sekalian, walaupun tadi Allah turun, manusia bisa turun, oh nggak bisa dong kalau itu, sama dong sama itu, oh enggak, ini orang. Ya. Tadi dia ketika ngomong begitu sebenarnya sudah melakukan penyamaan dengan makhluk. Dibayangannya, oh sama Allah turun berarti sama dengan makhluk. Nah, itu. Tapi dia ngerasa itulah akidah yang benar menurut mereka. Ya, ini nggak benar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari begini misalnya. Manusia punya kekuatan atau tidak? Punya. Semua punya kekuatan. Sama-sama kan kekuatan. Itu sifat dari manusia itu, dia punya kekuatan. Semut juga punya kekuatan. Tapi pertanyaannya, apakah kekuatan semut dan kekuatan manusia sama atau tidak? Beda kan? Semut mampu mengangkat beban berapa kali lebih besar daripada badannya sendiri. Ada kan risetnya dia? Dia semut itu mampu mengangkat beban berat yang jauh lebih berat daripada dirinya sendiri. Nanti bisa di-googling juga, 7 kali lipat atau berapa gitu. Tapi manusia apakah bisa? Manusia pada umumnya kosong-kosong gitu. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun sama-sama punya kekuatan, antara makhluk aja berbeda. Apalagi makhluk dengan Allah Sang Maha Pencipta. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum. Baik. Jadi la yudriku ahadun kaifiyata sifatihi ta'ala. Tidak ada yang tahu siapapun tentang bagaimana sifat rincian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, baik Bapak sekalian, sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan karena sudah waktu Isya. Nah, sebelum ditutup kami tetap buka ya. Nanti kalau ada pertanyaan diringkas saja pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya misalnya? Ya, barangkali belum jelas ya. Ya silakan. Karena gue sholat di belakang orang yang tadi bukan orang sebelum bertanya dia bertanya awal di atas as. Iya. Bagaimana hukum sholat atau bermakmum kepada seorang imam yang dia akidahnya nggak benar gitu ya, akidah asma wa sifatnya. Tadi dia menolak Allah beristiwa di atas arsy. Bapak Ibu dan Anda sekalian, ada di Allah Subhanahu. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya kita tidak bermakmum kepada orang-orang yang rusak akidahnya dari sisi tauhid asma wa sifat. Karena mereka ini termasuk al-mulhidun, orang-orang yang menyimpang. Orang yang menyimpang. Tapi kalau kita enggak ngerti akidah yang imamin kita, enggak usah ditanya, enggak usah diteliti. Gitu. Pak Imam dulu, apa artinya istiwa? Enggak usah ditanya. Kalau kita enggak ngerti, ya kita sah. Lalu kalau kita udah paham, dia pernah menyatakan istiwa itu nggak benar. Lalu dia bilang Allah itu wujud ada bila makan tanpa tempat, gitu kan? Padahal Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
dia pernah mengatakan itu dan kita nggak tahu kalau dia sudah bertaubat atau belum dari kalimat tersebut. Maka kita tidak perlu, sebaiknya tidak bermakmum kepada orang seperti itu. Kalau kita ngerti ya. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, ini imamnya gimana ya akidahnya? Nggak usah dicari tahu. Nggak udah kita bermakmum saja, maka sah. Itu Pak yang kami ketahui. Allah ada di sana. Nah, maka di sini bertanya, silakan Pak. Allah ada semacam persamaan dengan Tuhan yang orang Kristen, Pak. Misalnya mereka mengatakan Gusti ora sare, sementara Allah kan tidak tidur dan tidak ngantuk. Terima kasih. Iya, Tuhan seluruh manusia itu sama sebenarnya. Tuhan orang Nasrani, Tuhan orang Yahudi, Tuhan siapapun sebenarnya sama-sama Allah. Gitu. Jadi bukanlah sesuatu yang aneh jika misalnya orang Nasrani mengatakan Tuhan orang sare, ya memang begitulah. Dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun. Cuma mereka mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Yesus ya, Roh Kudus. Nah, itu yang bermasalah. Makanya Allah bilang, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Maka sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari tiga Tuhan. Itu penyimpangannya di sini. Kalau mereka bilang Tuhan orang boten sare, itu memang begitu ada aturan juga. Dia itu hadis Allah. Jadi nggak ada masalah. Ya. Oke, silakan. Mas Ali. Pendapat Imam Syafi'i tentang yang mengingkari asas seperti itu. Nah, yang mengingkari Allah di atas aras gitu. Pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, di sini dalam kitab Minhaj Al-Firqah An-Nadiyah wa Taifah Al-Mansur dikutip pada saya Muhammad bin Zaid Zainul ya. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Inna Allah Ta'ala 'ala 'arsyihi fi sama'ihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa anna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya kaifa syaa." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada di atas arasnya di langit, dekat dengan makhluknya kaifa syaa, sesuai dengan yang dikehendaki olehnya, wa anna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya kaifa syaa. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa turun ke langit dunia sesuai dengan yang dikehendakinya kaifa syaa. Nah, jadi Imam Syafi'i dan para ulama salafus saleh sama. Jadi udah nggak usah kita tolak, nggak usah kita rubah. Nah, itu terkait tentang yang antum tanyakan hukum orang yang berubah itu atau bagaimana akidah Imam Syafi'i tentang asma dan sifat. Ya tadi Imam Syafi'i jelas Allah itu ada di atas arsy, di langit, dekat dengan makhluknya, sesuai yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa anna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya kaifa syaa. Dan Allah itu bisa turun ke langit dunia sesuai yang dikehendaki. Jadi kita nggak usah nolak. Kalau kita nolak tadi berbahaya. Kita berani melakukan taktil. Oh enggak, nggak mungkin Allah turun. Maka bisa ente bilang turun. Lah kalau Allah turun di Indonesia sepertiga malam terakhir, di Eropa jam berapa? Kalau di Indonesia pagi jam 3, jam 4, mana yang bedanya 12 jam dengan Indonesia? Negara mana Bapak Ibu? Ada nggak? Ya kalau di kita pagi di sana siang ada ya? Ada ya? Nah, lalu Allah bertanya, lalu bagaimana di negara yang waktu di sini malam di sana siang? Kan gitu. Berarti ditinggalin Allah dong di sana, karena Allah turun di sini. Nah ini logika orang jahil. Ini bahlul namanya. Kenapa? Karena apa? Karena dia menyamakan Allah sama makhluk. Iya kan? Kalau kita panasir ada di Masjid Mujahidin, ada nggak di kampung halamannya sekarang? Nggak ada. Nggak mungkin ada di sana. Kalau ada paling jin yang merumai beliau. Nggak mungkin ada. Itu manusia. Sangat bahaya. Nah, bahaya sekali. Allah nggak kayak kita. Allah turun di negeri yang kala itu sepertiga malam terakhir. Apa kalau Allah nggak tahu yang ada di negeri lain? Allah tahu. Maka jangan pernah membayangkan Allah itu sama dengan kita. Itu logika orang-orang yang juhala itu misalnya. Jadi akhirnya mereka nggak terima.
Itu nggak masuk akal kata mereka. Jadi dia menggunakan nalar, tidak kembali kepada dalil. Udah, gampang banget, ikuti aja dalil, selesai. Nggak usah mikir Allah di sana ada enggak ya? Nggak usah mikir. Nah ini kalau saya lihat aja di Allah. Jadi itu saya kira cukup ya. Saya lihat. Saya pernah baca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara karena pendapatnya tentang Allah istiwa, terus Allah datang, dan satu lagi itu Allah berfirman. Nah, itu kenapa kok bisa jadi permasalahan yang Allah berfirman? Kalau mungkin yang istiwa mungkin kita bisa mengerti ya. Atau kok Allah berfirman kok bisa menyebabkan beliau jadi di penjara. Ya, itu. Yang antum baca di penjaranya gara-gara Allah berfirman gitu. Ya, atau kumpulan tadi kombinasi. Ya. Ya karena kala itu yang berkuasa adalah orang-orang yang secara akidah rusak. Nah, maka orang-orang yang lurus akidahnya seperti Syekhul Islam misalnya, termasuk Imam Ahmad kan, itu di penjara, dihukum, bahkan diarak gitu. Itu disebabkan bertentangan dengan akidah penguasa. Kalau Imam Ahmad sih orang Mu'tazilah kan, yang berkuasa, yang dekat dengan penguasa, dengan pemerintah, dengan khalifah. Lalu mereka memaksakan agar seluruh rakyat secara akidah sama. Kalau zaman Imam Ahmad sih Al-Quran adalah makhluk, tapi Imam Ahmad tidak mau. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah azza wa jalla. Akhirnya karena nggak mau nurut, dipenjara, diarak, dipukuli. Nah, itu. Jadi karena berbeda dengan akidah penguasa. Bapak Ibu dan anak sekalian, azan Allah muliakan. Penguasa sekarang akidahnya gimana? Nah, kalau Allah kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas amanah sekarang ya. Nah, di sini tidak ada pemaksaan, akidah harus sama. Dan semoga tidak terjadi. Tidak terjadi apa yang pernah terjadi dalam sejarah kelompok muslimin dulu. Ya. Bahwa kalau ada orang yang beda sama akidah, padahal dia akidahnya menyimpang, lalu dipaksakan agar semua rakyat sama. Tadi misalnya bahwa Al-Quran makhluk, kalau enggak bilang begitu, tangkap penjara. Semoga tidak pernah terjadi di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yaitu balikannya karena berbeda secara akidah dengan penguasa. Jadi saya kira itu yang bisa kami jawab ya dalam pertanyaan itu. Baik Bapak Ibu dan sekalian, sementara ini jadi kita baru sampai halaman 18. berapa? Halaman 18 ya? 19 ya? Halaman 19. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.